Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan belajar membuat 8 algoritma sorting pada Java. Nah, yang pertama yang akan saya pelajari adalah membuat algoritma bubble sort. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa data untuk mengoperasikan visualisasi dari bubble sort. Nah, di sini terdapat sebanyak 5 data. Adapun cara kerjanya dari bubble sort ini, yang pertama yaitu pada indeks pertama ini akan dibandingkan dengan indeks kedua ini. Di sini pada indeks pertama nilainya adalah 34, sedangkan indeks kedua ini 21. Nah, karena data pada indeks pertama lebih besar daripada indeks kedua, maka indeks pertama ini akan bertukar posisi dengan indeks kedua, sehingga pada indeks kedua nanti nilai datanya adalah 34. Nah, setelah bertukar pada indeks kedua yang nilainya 34 akan dibandingkan lagi dengan indeks ketiga, sehingga karena pada indeks kedua nilainya lebih besar daripada indeks ketiga, maka indeks kedua akan bertukar lagi dengan indeks ketiga, sehingga pada indeks ketiga ini nilainya akan menjadi 34. Nah, kemudian pada indeks ketiga ini akan dibandingkan lagi sampai dengan pada indeks kelima ini. Kemudian setelah sampai dengan indeks kelima, kemudian pada indeks pertama akan dibandingkan kembali sampai dengan indeks keempat, kemudian diulangi lagi untuk membandingkan pada indeks pertama sampai dengan indeks ketiga, sampai dengan dibandingkan indeks pertama dengan indeks kedua. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat seperti berikut ini. Nah, di sini pada indeks pertama ditukar dengan indeks kedua, kemudian ditukar lagi indeks ketiga, keempat sampai dengan kelima. Kemudian diulangi lagi pada indeks pertama sampai dengan indeks ketiga, kemudian diulangi kembali sampai dengan indeks ketiga dan sampai dengan indeks kedua, sehingga sampai ini kita dapat melihat datanya sudah terurut. Nah, selanjutnya saya akan membuat flowchart dari algoritma bubble sort ini. Pertama yang kita buat adalah mendeklarasikan variabelnya. Di sini variabel yang akan kita deklarasikan yaitu variabel size, kemudian variabel i, dan variabel j. Variabel size ini kita gunakan untuk menginput data, untuk menginput panjang data array. Kemudian pada variabel i dan j ini kita gunakan sebagai variabel untuk perulangan for nanti. Di sini kita berikan tipe datanya yaitu integer, kemudian kita klik OK. Di sini kita berikan sebuah inputan. Inputannya kita berikan nama variabelnya yaitu size. Kemudian di bawahnya di sini kita membuat array, mendeklarasikan array. Nama variabelnya kita berikan dengan namanya yaitu arr. Kemudian di sini kita pilih integer, kemudian kita klik array. Untuk panjang arraynya kita berikan nama variabelnya yaitu size. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah kita membuat arraynya, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah inputan untuk memasukkan nilai ke dalam array tersebut. Untuk membuat sebuah inputan kita menggunakan perulangan for. Di sini kita berikan iteratornya adalah i, kemudian nilainya itu dimulai dari 0. Kemudian sampai dengan size dikurang 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini pada perulangan for ini kita membuat inputan untuk memasukkan data ke dalam array. Untuk pada inputan ini kita
karena kita akan memasukkan nilai ke dalam array-nya, maka kita berikan nama array-nya pada indeks KI. Kemudian selanjutnya di bawah ini kita akan menggunakan algoritma sorting, maka kita berikan komentar terlebih dahulu, yaitu looping. Di sini kita berikan komentar looping untuk algoritma sorting, bubble sorting, algoritma bubble sort. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini kita menggunakan for. Kita berikan iteratornya adalah i atau variabelnya, kemudian nilainya yaitu start dari 0 sampai dengan size dikurang 2. Kemudian kita klik OK. Di sini karena pada algoritma bubble sort itu menggunakan percabangan for atau percabangan looping. Di sini kita menggunakan for lagi. Kemudian untuk iteratornya kita menggunakan j. Kemudian j itu juga dimulai dari 0 sampai dengan size dikurang i dikurang 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada perulangan pada variabel j ini kita masukkan kondisi if, yaitu apabila r pada indeks j lebih besar dengan array pada indeks j ditambah 1, maka apabila hasilnya true, di sini kita akan melakukan pertukaran. Terlebih dahulu kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama variabel temp. Kemudian kita klik OK. Nah, di bawah ini kita akan melakukan pertukaran. Di sini kita menggunakan assign atau penugasan sebagai tempat untuk menukar nilainya. Di sini kita berikan nama variabelnya adalah temp. Kemudian sama dengan nama array-nya pada indeks kj. Kemudian di bawahnya lagi kita masih memberikan penugasan, yaitu array pada indeks kj sama dengan array pada indeks j ditambah 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian di bawah ini kita masih menggunakan pertukaran, algoritma pertukaran. Array pada indeks j ditambah 1 itu sama dengan temp. Nah, di sini kita sudah selesai untuk proses algoritma bubble sort. Nah, di sini kita akan melakukan pencetakan nilai hasil sortingnya. Di sini kita menggunakan for untuk mencetak, yaitu kita berikan nama iteratornya adalah i. Kemudian startnya itu mulai dari 0 sampai dengan size dikurang 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita akan memberikan output. Outputnya itu yaitu nama array-nya pada indeks KI. Kemudian kita berikan simbol dan tanda petik spasi, tanda petik kembali. Di sini kita hilangkan checklist nilainya saja. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat flowchart-nya ini sudah berhasil atau tidak, kita dapat mengklik run. Nah, di sini kita masukkan panjang datanya atau panjang array-nya yaitu 6. Kemudian kita masukkan nilainya satu persatu mulai dari 2, 7, 4,
1, 7, dan
Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang algoritma select tensor. Nah, di sini kita sudah melihat visualisasi dari select tensor ini. Nah, adapun metodenya dari algoritma select tensor ini adalah dia akan mencari nilai yang paling kecil mulai dari indeks pertama sampai dengan indeks n dikurang 1. Nah, setelah didapat nilai yang paling kecil, maka dia akan ditukar pada indeks pertama di sini. Nah, kemudian setelah terjadi pertukaran, dia akan mencari nilai yang paling kecil lagi mulai dari indeks kedua sampai dengan n dikurang 1. Nah, setelah didapat, dia akan ditukarkan kembali. Nah, sampai seterusnya, dia akan melakukan pertukaran lagi, kemudian dia akan mencari nilai yang paling kecil lagi. Setelah didapat, dia akan menukarkannya pada posisi ketiga, kemudian setelah mencari lagi, dia akan ditukarkan pada posisi keempat, kelima, keenam, sampai dengan posisi ketujuh ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat visualisasinya sebagai berikut ini. Di sini dia mencari nilai yang paling kecil dan didapat, yaitu nilainya 10, kemudian ditukar pada posisi pertama, kemudian mencari lagi dan didapat 14, ditukar pada posisi kedua, kemudian mencari lagi nilai yang paling kecil, kemudian ditukar lagi pada posisi ketiga. Nah, mencari lagi, kemudian menukarkannya pada posisi keempat, posisi kelima, posisi keenam, sampai dengan pada posisi ketujuh ini. Nah, sampai dengan data-datanya ini sudah terurut. Nah, untuk visualisasinya kita sudah melihat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat flowchart dari algoritma select tensor ini. Nah, untuk membuat flowchartnya, di sini kita mulai dengan membuat atau mendeklarasikan beberapa variabel. Di antaranya variabel size, kemudian variabel i, dan variabel j. Di sini kita berikan sebuah inputan. Inputannya itu kita berikan nama variabelnya size yang kita sudah deklarasikan tadi variabelnya. Adapun fungsi dari input size ini yaitu untuk memasukkan panjang data array yang akan kita urutkan nanti. Nah, selanjutnya di bawah ini kita membuat atau mendeklarasikan sebuah array. Di sini kita berikan nama arraynya adalah array. Di sini kita klik arraynya, kemudian panjang size-nya itu adalah size. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data-data ke dalam arraynya dengan menggunakan perulangan for. Di sini kita definisikan for-nya, yaitu kita berikan nama variabelnya adalah i, kemudian start-nya itu mulai dari 0 sampai dengan size dikurang 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita berikan inputan. Inputannya itu adalah nama arraynya, kemudian kurung siku buka tutup. Nah, di dalamnya kurung siku buka tutup ini adalah pada indeks KI. Nah, setelah memasukkan data ke dalam arraynya, selanjutnya kita akan melakukan proses pengurutannya atau proses sortingnya. Di sini kita menggunakan perulangan for lagi. Sini kita berikan definisikan variabelnya adalah i, kemudian start-nya itu mulai dari 0 sampai dengan size dikurang 2. Kemudian kita klik OK. Di sini pada perulangan pada iterator i ini kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama variabelnya adalah jmin. Kemudian di sini kita definisikan. Sini kita definisikan jmin sama dengan i. Nah, di bawah ini di sini kita membuat lagi perulangan for karena pada algoritma select tensor itu juga menggunakan percabangan for. Sini kita definisikan nama variabelnya adalah j,
deklarasikan. Kemudian startnya itu mulai dari I pada indeks I ditambah 1. Kemudian sampai dengan size dikurang 2. Size dikurang 1. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, pada perulangan for pada iterator J ini kita memasukkan kondisi if, yaitu dimana apabila array-nya pada indeks J lebih kecil daripada array pada indeks J min, maka apabila kondisinya true, di sini kita akan mendefinisikan yaitu J min sama dengan, di sini kita bukan inputan, sini kita akan mendefinisikan yaitu J min sama dengan J. Kemudian di bawah ini, di sini kita akan menggunakan kondisi if lagi, yaitu apabila I tidak sama dengan J, maka di sini kita akan melakukan pertukaran. Terlebih dahulu kita mendeklarasikan sebuah variabel baru dengan nama variabelnya adalah temp. Kemudian kita klik OK. Di sini kita definisikan melakukan pertukaran temp sama dengan array pada indeks KI. Kemudian di bawahnya lagi kita melakukan pertukaran yaitu array pada indeks KI sama dengan array pada indeks J min. Dan terakhir kita melakukan pertukaran. Nama variabelnya adalah array pada indeks J min sama dengan variabel yang kita sudah buat tadi, yaitu temp. Nah, di sini kita sudah melakukan proses perulangan for-nya. Selanjutnya kita akan mencetak hasil dari pengurutan kita dengan menggunakan perulangan for. Di sini kita berikan nama variabelnya adalah I, kemudian mulai dari 0 sampai dengan size dikurang 1. Kemudian di sini kita memberikan sebuah output, di mana outputnya yaitu nama array-nya pada indeks KI ditambah simbol dan tanda petik 2, kemudian spasi tanda petik 2 kembali. Di sini kita hilangkan checklist-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah selesai membuat flowchart-nya. Nah, agar kita melihat apakah flowchart-nya sudah benar atau belum, sini kita dapat mengklik run. Di sini kita masukkan panjang array-nya adalah 6, panjang datanya 6. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Nah, di sini kita sudah melakukan pengurutan yang benar. Di sini datanya sudah terurut. Nah, untuk flowchart-nya yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat source code-nya pada aplikasi NetBeans kita. Di sini sebelumnya kita sudah membuat array dengan tipe data array list. Di sini kita sudah membuat array list dengan tipe data double. Di sini kita
sudah membuat inputan juga untuk panjang arraynya. Nanti di bawah ini kita akan tinggal melakukan proses sortingnya atau proses pengurutannya. Di sini di bawah komentar ini kita akan melakukan proses sorting. Nah, di bawah ini kita akan melakukan proses selection sorting. Kita tunggu. Untuk melakukan proses sorting, kita menggunakan perulangan for. Sini kita menggunakan perulangan for, kemudian integer. Sini kita berikan iteratornya adalah i sama dengan 0. Kemudian i ini kurang dari size dikurang 1. Kemudian i plus plus. Nah, di sini kita membuat variabel dengan tipe data double, yaitu dengan nama variabelnya adalah jmin. Jmin ini sama dengan i. Kemudian kita menggunakan perulangan for lagi. Sini kita menggunakan perulangan for. Sini kita berikan iteratornya adalah j sama dengan i ditambah 1. Kemudian j ini kurang dari size, kemudian j plus plus. Kemudian pada perulangan for pada iterator j ini kita akan menggunakan kondisi if, di mana kondisi if-nya itu apabila di sini nama array list-nya adalah data. Nah, apabila data get j lebih besar dari data get jmin, maka apabila di sini kita lihat ada yang error. Di sini kita cari errornya di mana. Sini kita cari errornya di mana. If data itu nama array list-nya, data, kemudian di sini bukan tanda kurung siku tetapi buka kurung pada indeks j, kemudian di sini get buka kurung pada indeks jmin. Di sini masih ada errornya.
Di sini tanda kurang harusnya. Di sini kita cari di mana terletak errornya. Double Jemin E. Oh, harusnya di sini bukan double tetapi int. Ya, harusnya di sini adalah integer Jemin. Nah, di sini apabila data pada release-nya, yaitu datanya pada indeks KJ lebih kecil daripada data pada indeks KJmin, maka di sini kita akan melakukan pertukaran atau pendefinisian, yaitu Jmin sama dengan J. Kemudian di sini kita melakukan kondisi if lagi, yaitu if apabila I tidak sama dengan J, maka biar lebih jelas, di sini kita hilangkan in nama tipe datanya. Di sini di atas harusnya kita mendeklarasikan variabel I dan J. Di sini kita juga hapus. Nah, di sini apabila I tidak sama dengan J, maka di sini kita melakukan pertukaran, yaitu di sini terlebih dahulu kita int sama dengan int nama variabel temp sama dengan data get I. Kemudian di sini kita melakukan pertukaran. Di sini kita masih mencari di mana errornya ini. Nah, di sini errornya ini terletak pada nama tipe datanya. Harusnya di sini kita berikan nama tipe datanya adalah double. Nah, di bawah ini kita melakukan pertukaran, yaitu data set di sini di bawah ini kita melakukan pertukaran data set I, kemudian array, maksudnya data get Jmin. Kemudian di bawah ini kita masih melakukan pertukaran, yaitu data pada set Jmin sama dengan temp. Di sini kita data Jmin, temp. Nah, di sini kita sudah selesai untuk proses select dan sortnya. Di sini kita juga sudah selesai tadi membuat untuk mencetaknya. Di sini hapus nama tipe datanya.
Untuk melihat apakah source code yang kita buat sudah benar atau belum, dengan cara mengklik run. Di sini kita tunggu proses run-nya. Di sini kita tunggu sampai outputnya akan kelihatan di bawah ini. Nah, di sini sudah kelihatan untuk run-nya. Di sini kita masukkan banyak datanya. Nah, di sini kita memasukkan banyak data. Misalnya banyak data yang kita masukkan adalah 6. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Kita masukkan datanya satu persatu sebanyak 6. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya, yaitu mulai dari data yang terkecil sampai dengan terbesar dengan menggunakan array list yang bertipe data double. Nah, di sini kita sudah selesai. Untuk selanjutnya di sini akan melanjutkan algoritma sorting yang ketiga, yaitu insertion sort. Nah, di sini merupakan pengertian dari insertion sort, di mana insertion sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan yang caranya yaitu membandingkan atau mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya untuk menentukan apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat visualisasinya berikut ini. Nah, ini merupakan cara visualisasi dari insertion sort. Kemudian kita masuk pada flowchart dari algoritma insertion sort ini. Nah, ini merupakan flowchart dari algoritma insertion sort, di mana yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya. Di sini yang kita deklarasikan yaitu variabel size i, kemudian j, kemudian k. Variabel size ini kita gunakan untuk menginput panjang data array. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kita mendeklarasikan array. Kemudian di sini kita melakukan perulangan for. Di sini kita melakukan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam array yang kita sudah buat tadi. Kemudian di bawah ini, di sini kita harus di bawah ini merupakan proses. Di bawah ini merupakan proses sortingnya. Di sini kita berikan komentar.
Di sini kita berikan komentarnya adalah proses sorting. Nah, di bawah ini merupakan proses sortingnya. Nah, setelah proses sortingnya, di bawah selanjutnya adalah untuk mencetak datanya. Di sini kita berikan komentar cetak data. Untuk melihat apakah flowchart ini sudah berhasil, kita dapat merun. Di sini kita masukkan panjang datanya adalah 6. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya yang kita sudah masukkan. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat source code dari algoritma insertion sort ini. Ini merupakan source code dari algoritma insertion sort dengan menggunakan array list bertipe data double. Nah, ini merupakan source code dari algoritma insertion sort. Di sini pertama yaitu kita memasukkan panjang datanya. Panjang datanya menggunakan variable size. Kemudian ini merupakan array listnya yang bertipe data double. Di sini kita melakukan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam array list kita. Kemudian ini merupakan proses sortingnya. Proses sortingnya ini adalah proses sortingnya. Yang pertama kita mendeklarasikan I sama dengan 1, kemudian mendeklarasikan J, kemudian di sini kita menggunakan perulangan while. Di sini kita menggunakan looping while, yaitu jika X kurang dari size, maka di sini kita deklarasikan tipe data baru, variabel baru, yaitu variable temp dengan tipe data double. Di sini kita mengambil datanya yaitu array list pada indeks KI. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for lagi. Di sini for jika for J sama dengan I, J dimulai dari I, kemudian selama J ini lebih besar daripada 0. Kemudian di dalam perulangan for ini ada kondisi if, di mana apabila variabel temp yang kita buat tadi ini kurang dari array list yang kita buat pada indeks J dikurang 1, maka akan terjadi pertukaran, yaitu array list pada indeks J akan bertukar dengan array list J dikurang 1, yaitu apabila array J lebih kecil daripada array J pada indeks J dikurang 1. Kemudian setelah pertukaran, kemudian di sini else untuk apabila tidak memenuhi kondisi if ini, maka kondisinya akan else atau langsung selesai break di sini. Kemudian di sini lagi terjadi pertukaran untuk menukarkan tempatnya kembali. Kemudian di sini perulangan for untuk mencetak data yang sudah terurutkan. Di sini kita langsung merun saja.
Di sini kita masukkan panjang datanya, panjang data array yang kita buat. Kemudian kita masukkan nilainya satu persatu. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya. Di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan dengan tipe data double. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma sorting yang keempat, yaitu algoritma merge sort. Ini merupakan visualisasi dari algoritma merge sort. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari pengertian dari merge sort. Jadi, merge sort itu adalah algoritma pengurutan yang menggunakan divide conquer, yaitu dengan cara memecahkan, kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya tadi, kemudian digabung kembali. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat visualisasinya seperti ini. Nah, di sini kita lihat visualisasi dari algoritma merge sort. Dia akan memecah satu persatu, kemudian mengurutkannya kembali. Kemudian kita lihat flowchart dari merge sort. Nah, ini merupakan flowchart dari algoritma merge sort. Di sini kita membuat atau mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Kemudian ini input size merupakan untuk menginput panjang data. Kemudian di sini kita mendeklarasikan array-nya. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam array yang kita sudah buat. Nah, di sini merupakan proses sortingnya. Di sini kemudian ini merupakan proses untuk mencetak hasil sortingnya. Nah, di sini kita lihat fungsi yang kita gunakan, yaitu fungsi merge. Ini merupakan fungsi merge dengan sini kita melihat kemudian fungsi yang kedua, yaitu merge sort. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja run flowchart yang kita sudah buat. Di sini kita masukkan panjang datanya, misalnya 5, kemudian kita masukkan lagi satu persatu data yang akan kita urut.
Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam source code merge sort. Nah, ini merupakan source code dari merge sort. Di sini kita masukkan panjang datanya, kemudian di sini merupakan pendeklarasian array. Kemudian di sini proses sortingnya, di sini kita memanggil fungsinya, fungsi yang kita sudah buat. Di sini merupakan proses sortingnya. Nah, untuk lebih jelas, untuk selanjutnya kita langsung saja run dari source code yang kita sudah buat. Kita run untuk melihat apakah sudah berhasil source code yang kita sudah buat ini. Nah, di sini kita masukkan data, panjang data yang akan kita urutkan. Di sini kita masukkan 6. Kemudian kita masukkan satu persatu datanya. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya menggunakan algoritma merge sort. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam algoritma yang kelima, yaitu algoritma quicksort. Selanjutnya di sini akan melanjutkan algoritma sorting yang ketiga, yaitu insertion sort. Nah, di sini merupakan pengertian dari insertion sort, di mana insertion sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan yang caranya yaitu membandingkan atau mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya untuk menentukan apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat visualisasinya berikut ini. Nah, ini merupakan cara visualisasi dari insertion sort. Kemudian kita masuk pada flowchart dari algoritma insertion sort ini. Nah, ini merupakan flowchart dari algoritma insertion sort, di mana yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya. Di sini yang kita deklarasikan yaitu variabel size i, kemudian j, kemudian k. Variabel size ini kita gunakan untuk
menginput panjang data array. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kita mendeklarasikan array. Kemudian di sini kita melakukan perulangan for. Di sini kita melakukan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam array yang kita sudah buat tadi. Kemudian di bawah ini, di sini kita harus di bawah ini merupakan proses di bawah ini merupakan proses sortingnya. Di sini kita berikan komentar. Di sini kita berikan komentarnya adalah proses sorting. Nah, di bawah ini merupakan proses sortingnya. Nah, setelah proses sortingnya, di bawah selanjutnya adalah untuk mencetak datanya. Di sini kita berikan komentar cetak data. Untuk melihat apakah flowchart ini sudah berhasil, kita dapat merun. Di sini kita masukkan panjang datanya adalah 6. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya yang kita sudah masukkan. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat source code dari algoritma insertion sort ini. Ini merupakan source code dari algoritma insertion sort dengan menggunakan array list bertipe data double. Nah, ini merupakan source code dari algoritma insertion sort. Di sini pertama yaitu kita memasukkan panjang datanya. Panjang datanya menggunakan variable size. Kemudian ini merupakan array listnya yang bertipe data double. Di sini kita melakukan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam array list kita. Kemudian ini merupakan proses sortingnya. Proses sortingnya ini adalah proses sortingnya. Yang pertama kita mendeklarasikan I sama dengan 1, kemudian mendeklarasikan J, kemudian di sini kita menggunakan perulangan while. Di sini kita menggunakan looping while, yaitu jika X kurang dari size, maka di sini kita deklarasikan tipe data baru, variabel baru, yaitu variable temp dengan tipe data double. Di sini kita mengambil datanya yaitu array list pada indeks KI. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for lagi. Di sini for jika for J sama dengan I, J dimulai dari I, kemudian selama J ini lebih besar daripada 0. Kemudian di dalam perulangan for ini ada kondisi if, di mana apabila variabel temp yang kita buat tadi ini kurang dari array list yang kita buat pada indeks J dikurang 1, maka akan terjadi pertukaran, yaitu array list pada indeks J akan bertukar dengan array list J dikurang 1, yaitu apabila
array J lebih kecil daripada array J pada indeks J dikurang 1. Kemudian setelah pertukaran, kemudian di sini else untuk apabila tidak memenuhi kondisi if ini, maka kondisinya akan else atau langsung selesai break di sini. Kemudian di sini lagi terjadi pertukaran untuk menukarkan tempatnya kembali. Kemudian di sini perulangan for untuk mencetak data yang sudah terurutkan. Di sini kita langsung merun saja. Di sini kita masukkan panjang datanya, panjang data array yang kita buat. Kemudian kita masukkan nilainya satu persatu. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya. Di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan dengan tipe data double. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma sorting yang keempat, yaitu algoritma merge sort. Ini merupakan visualisasi dari algoritma merge sort. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar pada algoritma yang kelima, yaitu algoritma quicksort. Nah, algoritma quicksort ini merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan dan pecahan-pecahan tersebut menjadi partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition action sort. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada visualisasi algoritma quicksort ini. Nah, ini merupakan algoritma visualisasi dari quicksort. Nah, selanjutnya kita masuk dalam flowchart dari quicksort ini. Ini merupakan flowchart dari algoritma quicksort sama seperti sebelumnya, yaitu pertama mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita membuat input size untuk memasukkan panjang data array yang kita buat. Kemudian ini merupakan array. Ini merupakan deklarasi array, kemudian kita masukkan data ke dalam array menggunakan perulangan for ini. Kemudian ini merupakan proses sortingnya. Di sini kita dapat melihat fungsi yang digunakan. Di sini fungsi partisi. Nah, ini merupakan fungsi partisi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi quicksort. Ini merupakan fungsi quicksort lebih sederhana daripada fungsi partisi tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung run saja untuk melihat hasilnya. Sini kita masukkan data, panjang datanya, misalnya 5. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu sebanyak 5. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan menggunakan algoritma quicksort. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk pada source code dari quicksort ini. Nah, ini merupakan source code-nya dari algoritma quicksort. Di sini merupakan variabel untuk memasukkan panjang datanya. Kemudian ini merupakan array list yang bertipe double. Di sini kita masukkan
datanya melalui perulangan for. Nah, kemudian ini merupakan kita memanggil fungsi dari quicksort. Ini merupakan parameternya data, kemudian ini merupakan release data, kemudian 0 size dikurang 1. Nah, ini merupakan proses untuk mencetak data yang sudah diurut. Nah, ini merupakan fungsinya, fungsi dari partisi. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian fungsi quicksort ini lebih sederhana dibanding fungsi partisi. Untuk selanjutnya langsung saja kita run. Di sini kita merun dari shortcut quicksort yang kita sudah buat ini. Nah, di sini kita masukkan panjang datanya, misalnya 5. Kemudian kita masukkan satu persatu datanya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan tadi dengan tipe data double. Nah, karena kita sudah melakukan untuk algoritma quicksort, selanjutnya kita masuk pada algoritma random quicksort. Nah, langsung saja kita melihat visualisasi dari random quicksort. Nah, ini merupakan visualisasi dari random quicksort. Nah, kemudian langsung saja kita masuk pada flowchart dari, maksudnya langsung saja kita masuk ke dalam source code dari algoritma random quicksort. Nah, ini merupakan source code dari algoritma random quicksort. Seperti biasa, di sini pertama kita deklarasikan variabel yang kita gunakan nanti, yaitu variabel size untuk memasukkan data, untuk memasukkan panjang datanya. Kemudian ij ini menjadi iterator pada proses perulangan for. Nah, di sini kita menggunakan arraylist yang bertipe double. Di sini nama arraylistnya yaitu data. Kemudian di sini menggunakan perulangan for untuk memasukkan data ke dalam arraylist yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini merupakan proses sortingnya. Di sini kita memanggil fungsi dari random quicksort yang dimana di dalam ini merupakan parameternya. Kemudian di bawah ini merupakan proses untuk mencetak. Kemudian ini adalah fungsi swap, merupakan fungsi pertukaran. Kemudian di bawah ini fungsi partisi. Dan selanjutnya di bawah ini adalah fungsi random quicksort. Kemudian langsung saja kita run. Nah, di sini kita masukkan panjang datanya. Panjang datanya misalnya adalah 4. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan menggunakan algoritma random quicksort menggunakan arraylist yang bertipe data double. Kemudian langsung saja kita masuk pada algoritma sorting yang ke-7, yaitu counting sort. Nah, ini merupakan visualisasi dari counting sort seperti ini.
Seperti ini merupakan algoritma counting sort. Kemudian selanjutnya kita langsung saja masuk pada flowchart dari counting sort. Nah, ini merupakan flowchart dari algoritma counting sort. Nah, ini merupakan proses sortingnya. Di sini kita bisa lihat kemudian langsung saja kita merun. Di sini kita masukkan panjang datanya, misalnya adalah 5. Kemudian kita masukkan datanya yang akan kita urutkan satu persatu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data yang kita sudah masukkan. Kemudian langsung saja kita masuk pada source code dari counting sort. Nah, ini merupakan source code dari counting sort. Ini merupakan proses sortingnya. Kemudian langsung saja kita merun. Kita masukkan panjang datanya adalah 6. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Data yang akan kita urutkan sebanyak 6. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan datanya menggunakan algoritma counting sort. Selanjutnya kita masuk pada algoritma yang terakhir, yaitu algoritma radix sort. Nah, ini merupakan visualisasi dari algoritma radix sort. Sini kita lihat visualisasinya. Dia akan menempatkan pada posisi nilai pada posisi akhirnya tadi, kemudian mengurutkannya dari data yang terkecil. Kemudian dia akan menempatkannya kembali pada nilai kedua dari terakhir sesuai dengan nilainya di sini. Kemudian mengurutkannya kembali. Nah, ini merupakan visualisasi radix sort. Kemudian selanjutnya kita masuk pada flowchart dari radix sort. Nah, ini merupakan flowchart dari radix sort. Seperti biasa, kita mendeklarasikan variabel yang kita gunakan, kemudian input, kemudian kita membuat array di sini. Kemudian perulangan for ini kita masukkan data ke dalam array. Kemudian di bawah ini merupakan proses sortingnya. Kita lihat proses sortingnya seperti ini.
Nah, ini merupakan masih proses sorting dari algoritma Radixor. Kayaknya algoritma Radixor ini merupakan algoritma yang lebih panjang daripada algoritma sebelumnya, algoritma sorting. Nah, seperti ini algoritma dari flowchart dari algoritma select tensor merupakan algoritma sorting yang lebih kompleks daripada algoritma sebelum-sebelumnya. Kemudian langsung saja kita run. Di sini kita masukkan panjang datanya. Kita run ulang. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data menggunakan algoritma Radixor. Kemudian kita langsung saja masuk pada source code dari Radixor. Nah, ini merupakan source code dari Radixor. Ini merupakan proses sortingnya. Kemudian langsung saja kita run dari algoritma source code dari algoritma Radixor ini. Nah, di sini kita masukkan panjang datanya. Panjang datanya misalnya adalah 6, kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengurutkan data menggunakan algoritma Radixor. Nah, untuk itu di sini kita sudah selesai untuk membuat 8 algoritma sorting, mulai dari yang pertama tadi yaitu bubble sort, kemudian select tensor, kemudian insert tensor, merge sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan Radixor. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.